uh, supaya kita mulai pertemuan kita pada siang hari. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Mana kabar hari ini? Sehat-sehat Baik, tidak? Pak. Sehat, Pak. Sehat ya. Oke. Nah, walaupun kondisi kita sehat, tetap kita harus menjaga kesehatan kita. Apalagi dengan kondisi kita pada saat sekarang ini yang mengalami pandemi. Nah, jangan lupa selalu cuci tangan, jaga jarak, dan pakai Masker. kalau keluar rumah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa supaya pelajaran kita mendapatkan berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kepada anak kami, Isa ya. Ya, Pak. Nah, silakan untuk memimpin doa kita. Ya, baik, Pak. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Oke, Pak. terima kasih Nak Isa. Baik anak-anak semuanya, ini sudah hadir semua kan? Ada yang belum hadir? Sudah kayaknya, Pak. Sudah hadir semua, Pak. Oke, sudah hadir semua. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Bapak mau nanya dulu nih sama anak-anak kami. Kalau kondisi cuaca dingin, biasanya kan cepat lapar kan? Iya, Pak. Nah, kenapa itu bisa ya? Ada yang tahu nggak kenapa itu bisa terjadi? Kalau kondisi cuaca dingin, perasaan kita selalu cepat lapar. Iya ya Pak, apa ya Pak? Nggak tahu juga, Pak, kenapa, Pak. Pokoknya Nggak lapar tahu aja ya. lah, Pak. Oke. Kalau nggak tahu, sebentar nih. Ya. Kalau saya nggak dingin nggak panas lapar terus Pak, gimana tuh Pak? Nah itu beda tuh. Tapi kan kondisinya kan kalau kondisi panas itu kan nggak secepat pada saat kita dingin, pada saat kondisi cuaca dingin. Panas haus, Pak ya. Biasanya kalau Alex misalnya laparnya sekali 3 jam pada saat kondisi panas. Pada saat kondisi dingin mungkin sekali 1 jam pengen makan gitu. Ada perbedaannya. Coba Alex perhatikan. Udah nampak yang Bapak tampilkan? Belum Pak. Belum, Pak, belum. Lagi proses. Ya? Lagi proses ya? Udah, Pak. Udah. Nah, ini ya, dia Pak. pertanyaannya, kenapa pada saat cuaca dingin akan terasa lapar? Untuk mengetahuinya, itu makanya kita pada pagi hari ini, pertemuan kita hari ini mempelajari mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Adapun tujuan kita mempelajari ini yaitu agar kita dapat mengetahui bagaimana mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan dengan melakukan percobaan-percobaan yang nanti akan kita lakukan. Oke, baik anak-anak sekaliannya, itulah tujuan pembelajaran kita. Sebelum kita lanjut ke yang lain, nanti pada saat proses pembelajaran, Bapak akan melakukan penilaian. Yang pertama itu terlebih dahulu penilaian sikap anak-anak semuanya pada saat pembelajaran. Yang kedua penilaian keterampilan pada saat melakukan percobaan. Yang ketiga penilaian pengetahuan. Nanti Bapak akhiri nanti pertemuan kita ini dengan memberikan 2 atau 3 pertanyaan kepada anak-anak semuanya untuk mengetahui apakah anak-anak kami dapat menangkap pelajaran yang kita pelajari. Oke, sebelum kita lanjutkan, Bapak minta supaya semuanya mengaktifkan kameranya masing-masing. Bapak mau melihat nih wajah-wajahnya
yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Bapak minta semuanya mengaktifkan kameranya. Dah? Oke. Nggak bisa lama-lama nih Pak. Ya? Nggak bisa lama-lama Pak, sinyalnya nggak pas Pak. Lama-lama, oke. Kita matikan lagi Pak ya. Oke, yang kedua, Bapak minta semua anak-anak berdiri. Berdiri nih, seperti yang Bapak contohkan. Ayo, silakan, ayo. Ayo, Sudah silakan. Pak. Berdiri. Oke. Sudah Pak. Berdiri, lari-lari di tempat, lari-lari di tempat. Lari-lari di tempat, makin kuat, makin kencang, selama 2 menit, 3 menit. Ayo. Ayo semangat, Nalek, ayo Nalek. Ya Pak, aus Pak. Ayo, Iwil, ayo semangat Iwil. Alex Nih, duduk Pak. tuh Pak. Ini Oke, berdiri terus. nih. Makin kencang lagi, makin kencang. Aus, Oke, Pak. Aduh Pak. selesai. Alex Pak. Dah, selesai ya. Terima kasih, udah mau Bapak. Nih, minta tolong, lari-lari. Coba sekarang, ada kertas enggak di sampingnya atau apa-apa yang bisa buat kipas-kipas atau apa. Nih, Ada, Bapak ada, nih ada. sampai keringatan nih. Ha. Ada yang keringatan enggak? Peringatan Nggak Pak. terlalu, Pak. Peringatan Nyata. Pak. Sesak napas Pak. Hah, sesak napas. Capek, Waduh. Pak. Tarik Nggak napas pernah dulu, tarik olahraga, napas, tarik napas Bengkak dulu. kambuh, Pak. Nah. Oke, sekarang ada nggak yang mau tahu kenapa Bapak suruh kalian seperti itu? Bapak kerjain kami kan? Hah? Supaya segar Pak ya. Ada nggak yang mau Supaya tahu? segar Pak. Dibully kita Mau dah Pak. dengar? Hah, mau tahu nggak? Pak kita belajar olahraga atau belajar IPA Pak? Oke, mau tahu nggak kenapa Bapak suruh kalian seperti itu? Ya, Mau, Pak. Pak. Mau Pak. Ya Pak. Kalau mau- Penasaran Pak. Kalau mau tahu ya ditanya. Iya Kan ya orang Pak. yang mau tahu kan pasti Kenapa nanya, Bapak suruh, Pak? ya? Nah, Kenapa Bapak suruh kami bergerak-gerak seperti itu tadi? Kenapa Bapak suruh anak-anak bergerak-gerak? Itu pertanyaan dari Iwil. Ada lagi? Pak kok berkeringat ya Pak ya? Kok berkeringat? Pertanyaan dari Lili. Ada lagi? Pak panas rasa badan Pak. Mau capek Pak. Panas rasa badan dari Tri. Ada lagi? Capek Pak ya. Detak jantungnya cepat ya. Kenapa? Detak jantungnya lebih cepat. Detak jantungnya lebih cepat. Iya nih, Bapak juga sampai ngos-ngosan nih. Oke, itu udah banyak tuh pertanyaan. Nah, ada tadi yang malah bahkan nanya kita belajar IPA atau belajar olahraga. Oke, anak-anak semuanya, kenapa badan kita terasa panas? Kenapa badan kita berkeringat habis berolahraga? Kenapa tubuh kita detak jantung kita semakin cepat, atau bahkan ada yang seperti Bapak yang jarang berolahraga ngos-ngosan jadinya. Nah, itu bisa kita buktikan. Jawaban-jawaban itu bisa kita cari melalui percobaan yang akan kita lakukan, kegiatan yang akan kita lakukan. Ada 2 kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama, mengukur suhu tubuh manusia yang sebelum beraktivitas dengan setelah beraktivitas. Sebelum dan setelah beraktivitas. Akan tetapi kegiatan ini hanya mengamati video. Nanti Bapak bagi kelompok. Nah, di masing-masing kelompok Bapak bagi videonya. Silakan di kelompok itu diputar videonya, diamati. Yang kedua, mengamati, karena kan kita juga berbicara pada hewan nih. Nah, bagaimana suhu lingkungan terhadap hewan, pengaruhnya. Nah, anak-anak semuanya mengamati. Kemarin kan Bapak suruh nih bawa alat-alat percobaan kan, menyiapkan alat-alat percobaan kan? Disiapkan nggak? Air, Sudah, air, Pak. air, Sudah, put- Pak. air dingin, air es, dan ikan kan? ya Pak. Iya, Ada Pak. semua? Air es sama. Sudah disiapkan? Oke. Kalau sudah disiapkan, nah, Bapak sudah bagi kelompoknya. Bapak bagi 3 kelompok. Nih orang-orangnya. Diingat ya kelompoknya ya. Iya, Pak.
Kelompok pertama itu udah nampak? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Nah, ini udah nampak? Sudah, Pak, sudah. Pak. Nah, kelompok pertama ada Ai, Iwil, Tri, dan Desi. Kelompok kedua ada Isaryadi, Dini, Fadila, dan Yosi. Kelompok ketiga Alek, Lili, dan Komara. Itu kelompoknya. Sorry, ini kelompok kedua Tiga nih. ya Pak, ya itu Pak. Ketiga nih. Oh iya. Maaf ya. Ini kelompok ketiga. Oke, itulah pembagian kelompoknya. Udah diingat kan masuk ke kelompok masing-masing? Ya, Pak. Iya, Pak. Pak, ingat Pak. Gimana kalian diskusi? Kalian diskusi, Bapak siapkan nih ruang diskusinya. Sebentar Bapak kirim di chat. Ini laptop Bapak juga nampaknya sudah senior nih laptop Bapak, jadi lambat dia. Seperti pangkatnya ada golongan 4, Pak. Mungkin dia nih, Alek. Udah hilang keringatnya, Pak. Hah? Terus berlari-berlari tadi. Dia kan seiring dengan bertiupnya udara, keringat di dalam tubuh akan hilang. Ini Gak apa-apa kalau satu, iya. kelompok satu linknya yang ini. Silakan yang kelompok satu masuk ke situ. Baik, Pak. Kelompok 2 mana, Pak? Kelompok 3. Saya udah masuk Pak ya. Pak, saya Iya. udah masuk kelompok Pak, mau kecil. Oke, mantap. Bentar. Kelompok 2, kelompok 3, bentar ya. Sabar. Kita harus bersabar. Di dalam hidup ini kita harus bersabar. Di samping bersabar juga kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur walaupun kondisi sinyalnya lelet-lelet, masih bisa untuk belajar. Ya enggak, Alek? Betul, Pak. Ya, Pak. Tadi. Ini kelompok 2. Untuk kelompok 3. Oke, silakan anak-anak kami masuk ke ruangannya masing-masing. Kemarin Bapak sudah kirim LKPD di classroom. Sudah dilihat di classroomnya kan? Udah, Pak, ada, Pak. Ada kan? Ah, siapa tahu ada yang masih belum melihat classroom gara-gara sinyal di tempatnya kurang bersahabat. Nah, Bapak akan kirim juga linknya ya. Bapak kirim linknya untuk LKPD. Ini link untuk LKPD. Silakan anak-anak kami dibuka. Silakan bekerja di kelompok masing-masing. Bapak akan cek di kelompok masing-masing. Nah, nanti Bapak kasih waktu 20 menit, 10 menit untuk kegiatan 1, 10 menit untuk kegiatan 2. Termasuk kan ada yang belum bisa masuk ke ruang kecilnya masing-masing? Belum masuk Pak. Belum, Pak. Kelompok Belum satu ya? saya sendiri Pak. Oh, belum ya. Tuh kelompok 1 udah tadi, Tri. Iya. Udah, Pak. Ada banyak nih masuk Pak. Nggak ada yang Saya masuk. belum, Pak. Kelompok 2. Kelompok 3 belum Pak. Alex udah masuk Udah, Lex. Pak. Udah di situ di. Masih muter-muter loh Pak. Masih muter-muter ya? Masih muter Pak. Waduh, jauh muternya berarti.
Jauh Pak, Iya, kami di Pak. pelosok desa Pak, kantornya Pak. Nanti di kelompok kecilnya, jangan lupa di kelompok besar, di mute ya. Nanti suaranya jadi ini, double-double. Iya, Pak. Udah? Oke, silakan dibuka LKPD-nya kalau sudah masuk. Kalau sudah masuk, silakan dibuka LKPD-nya, silakan dikerjakan pengamatan dengan yang pertanyaannya sesuai dengan petunjuk LKPD-nya. Oke. Oke, mantap. Ya, kelompok 1 ini udah mulai bekerja. Kelompok 2 juga, kelompok 3 juga. Oke. Bagus. Baik. Bapak Rasa, waktunya sudah mulai selesai. Kita kembali ke kelompok besar. Kita kembali ke kelompok besar untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Mempresentasikan hasil kelompok masing-masing ya. Bentar. Oke, silakan keluar dari kelompok kecilnya masing-masing, masuk Iya, ke Pak. kelompok besar. Oke, udah keluar semua dari kelompok kecilnya masing-masing, supaya Udah, nanti di Pak. kelompok besar kita jangan tidak terganggu ya. Sudah, Pak. Oke, kita lanjutkan. Hasil mempresentasikan hasil dari diskusinya masing-masing. Kelompok pertama udah selesai tadi ya, kelompok kedua juga dan kelompok ketiga. Sekarang Bapak minta dari kelompok ketiga. Siapa? Ini ada Alex, Lili, Komara. Ayo, siapa yang bisa mempresentasikannya? Kesimpulannya Pak dari ini. Hasilnya dulu, nah Alex. Hasilnya dulu Pak ya. Iya. Gimana buat kesimpulan kalau hasilnya kita belum tahu? Iwil Pak mau tadi Pak Iwil. Iwil itu kelompok Iya, kata. kelompok 1. Dia Aku angkat kelompok tangan, Pak. 1 Lek. Oke, mantap. Nah, Alex, hasilnya dari kelompok 3. Nah, sekarang kelompok 2 ada Isaryadi, Yosi, Fadila, Dini. Siapa yang mau menyampaikan hasilnya? Yosi, Pak, Yosi. Yosi, Tadi ayo silakan Fadila Yosi. katanya, Pak. Fadila katanya. Tuh, Pak. kok jadi Saya takut? coba. Ini Yosi yang minta, Apa Pak. Dini. Dini tuh mau coba katanya. Harus menyampaikan hasilnya. Ya, berdasarkan hasil pengamatan, Oke, mantap. Untuk kelompok 2 udah selesai hasil pengamatannya. Dari hasil pengamatannya memang dari hasil yang Bapak lihat tadi di percobaannya, keseriusannya nampak. Untuk kelompok 1 ada ada Ai, ada Iwil, ada Tri dan Desi. Pak, Ya, iya nih Pak. silakan. Suhu tubuh, ini hasil kelompok kami Pak, suhu tubuh sebelum aktivitas dan setelah aktivitas itu Pak. Suhunya sekian hasilnya. Oke, mantap hasilnya. Oke, setelah kita perhatikan hasil dari masing-masing kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Antara yang beraktivitas dengan yang tidak beraktivitas ada perbedaan suhu. Antara ikan di air biasa, air panas, dan air dingin ada perbedaan buka tutup mulut ikan. Dari situ dapat kita ambil satu kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Kira-kira dari masing-masing kelompok ada nggak yang bisa ngasih kesimpulan? Silakan, dari kelompok 1, tadi kelompok 3 duluan kan? Sekarang kelompok 1, silakan. Ada yang bisa ngasih kesimpulan kelompok 1? Pak, Ya, Tri lagi. Pak kesimpulannya Pak. Ini Tri yang juru bicara
kelompok 1 ya? Iya, Tri ketua Iya kelompok, Pak, udah Pak. kami pilih tadi Ketua Pak. kelompok. Iya, Oke, ketua silakan kelompok, Tri. Pak. Kesimpulan dari kelompok kami, Pak, sehabis berolahraga, tubuh kita akan mengeluarkan energi yang akan menghasilkan panas sehingga suhu tubuh kita meningkat. Kemudian pada hewan, misalnya ikan, laju metabolisme akan meningkat jika suhu tinggi. Makanya tadi ikannya banyak bergerak-gerak, Pak, aktif dia, Pak. Sehingga buka tutup mulutnya akan lebih cepat. Dan jika suhu dingin, buka tutup mulutnya ikan akan semakin lambat. Hal ini karena laju metabolisme ikan turun. Itu ya Pak ya kesimpulan dari kelompok kami. Oke, terima kasih kelompok 1. Berarti kalau di manusia dia akan berkeringat menurut kelompok 1 ya. Tadi kesimpulannya habis dia berkeringat karena suhu tubuhnya tinggi. Untuk ikan karena suhu air yang tinggi, laju metabolismenya akan tinggi sehingga buka tutup mulutnya akan semakin banyak dibandingkan air yang dingin. Itu kan tadi kesimpulannya Tri ya? Iya Pak. Oke, untuk kelompok 2 dari Isa, Yosi, Padilla, Dini. Ada yang bisa? Siapa juru bicaranya nih? Kelompok 2. Dini tadi Pak kan? Dia ya terus Oh Pak. iya, Dini ya, ketua kelompoknya ya? Iya. Oke, silakan Mak Dini. Jadi berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan untuk mendinginkan suhu tubuh yang panas sehabis berolahraga, nanti kan kita akan mengeluarkan keringat, maka sehingga suhu tubuh kita akan menjadi turun. Dan pada percobaan kedua, ikan akan lebih banyak membuka tutup mulutnya ketika berada pada air yang bersuhu tinggi. Sebaliknya, ketika berada pada air yang suhu rendah, ikan akan sedikit membuka tutup mulutnya. Mungkin seperti itu Pak dari kelompok 2. Oke, mantap. Kesimpulan yang sangat bagus dari kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 3 ya? Kelompok 2 ya? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Kesimpulan yang sangat bagus bahwasanya keringat akan keluar untuk mendinginkan suhu tubuh kita. Ikan juga seperti itu, ketika di suhu panas dengan di suhu dingin, perbedaan buka tutup mulutnya ada. Sekarang kelompoknya nih, siapa nih? Yang kelompok 3, Alex, Lili, Komara. Siapa nih yang mau jadi juru bicara? Alex, Pak Alex. Alex. Boleh Pak, boleh. Oke, Nah, silakan kesimpulan Alex. kami dapat Pak setelah berdiskusi tadi kesimpulannya setelah berolahraga tubuh memberi perintah agar berkeringat Pak, mendinginkan kembali suhu tubuh. Kemudian oksigen pada air yang hangat itu rendah sehingga ikan lebih banyak membuka mulutnya. Sementara pada air yang dingin itu oksigennya itu tinggi. Jadi ikan tidak perlu menutup buka tutup mulutnya. Seperti itu Pak, tidak banyak melakukan buka tutup mulut. Itu aja Pak yang kami dapat tadi. Oke, mantap kesimpulannya. Jadi anak-anak semuanya berdasarkan kesimpulan masing-masing kelompok, Bapak mau rangkum bahwa pada saat suhu tubuh kita itu tinggi, yang terjadi tubuh akan mengeluarkan mekanisme memberi perintah agar tubuh berkeringat. Yang memberi perintah itu otak kan biasanya kan pada tubuh kita, dan keringat itu setelah keluar dia akan menguap. Nah, proses penguapan itu memerlukan kalor yang diperlukan dari proses penguapan itu diambil dari kulit tubuh kita, sehingga tubuh kita yang tadinya panas akan menjadi dingin dan kembali ke suhu yang optimal. Untuk yang hewan juga, contohnya ikan tadi yang setelah anak-anak coba tadi kan, ikan akan lebih banyak membuka tutup mulutnya di suhu air yang panas karena dia
memerlukan oksigen dalam tubuhnya lebih banyak, akan memenuhi oksigen dalam tubuhnya. Karena kelarutan oksigen yang di air panas itu lebih rendah dibandingkan kalau di air yang biasa dan air dingin. Nah, anak-anak semuanya, sebelum kita tutup pertemuan kita di siang hari ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Ada Pak, itu yang muter musik siapa Pak? Hah? Yang putar musik? Oh, nampaknya Komara nih sambil dia mendengar musik. Ya, Mungkin- maaf Pak, ini di rumah sebelah Pak, ini di rumah sebelah dia pasang gitu. speaker yang punten ya. Ya nggak apa-apa. Kadang kan ada yang harus mendengar musik dulu baru bisa cepat nangkap pelajaran, kan ada sebagian seperti itu, ada yang sebagian harus senyap. Nah, oke, ada lagi yang mau nanyakan sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini? Udah pas. Udah pas ya. Oke. Sebelum kita akhiri nih, Bapak ada kasih tes tadi. Bukan tes sih, hanya Bapak mau tahu sejauh mana anak-anak kami. Silakan dibuka di linknya. Linknya nih Bapak bagi. Di Classroom kan udah dimasuk juga Pak, yang Oh iya, tes di itu ya? Classroom Bapak. Oke, silakan dibuka Classroom-nya masing-masing. Iya Oke, Pak. siap Pak. Pak, bapaknya hilang ya? Maaf nih anak-anak ya, Bapak terlempar nih, dilempar sama sinyal nih Bapak. Iya. Udah balik Pak ya? Iya, itu langsung kembali Bapak. Dengan Kejam secepatnya. sinyalnya, Pak. Oke, udah dibuka. Nah, Bapak Baru yakin tadi dibuka, pada saat Bapak terlempar tadi anak-anak udah selesai nih mengerjakan karena Iya. tesnya Bapak cuma kasih tiga butir aja ya. Oke, biar Bapak cek dulu berapa orang yang sudah masuk nih. Oke, ada 8 orang. Kita ada 11 orang. Mana nih? 3 lagi. Lili mana nih? Belum masuk nih. Lili. Siapa lagi nih? Desi. Sama Saya udah Isa. kirim Pak. Barusan dikirim, Ah, Pak. ini Lili udah Saya masuk. belum, Pak. Nah, ayo. Isa sama Desi. Saya nggak bisa buka tadi Pak. Sudah Oh, nggak dikirim, bisa Pak. buka. Delete sinyalnya Pak. Oke, sekarang ini aja. Bapak tunggu dalam waktu paling lambat 15 menit dari setelah kita tutup pembelajaran kita. Nah, nanti dikirim ya. Baik Pak. Siap Pak, siap. Oke, yang 9 orang ini udah selesai nih. Nilainya bagus-bagus. Oke, anak-anak Bapak sekalian, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan kita belajar tentang mekanisme suhu tubuh pada hewan dan manusia dan hewan, anak-anak dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan menghargai segala sesuatu ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Kita akan mempelajari tentang struktur bumi. Selamat siang dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Siang Pak. Terima kasih Pak. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Ya, terima Selamat kasih Bapak. siang. Siang, Pak.
Baik, Siang juga, terima kasih Pak. Pak Timbul telah menyampaikan pembelajarannya ya tentang topik suhu ya, perubahan suhu dan mekanisme mekanisme apa tadi ya, mempertahankan suhu tubuh ya pada makhluk. Saya kira ini memang topik menarik ya, dari konsep suhu, yaitu aplikasinya pada makhluk hidup ya, karena ini IPA kan gitu ya, jadi konsepnya konsep IPA, bukan hanya konsep fisika gitu ya, jadi sudah fisika dan kimia ya. Nah, kalau saya perhatikan ya, Pak Timbul di RPP itu menerapkan discovery ya, kodenya ya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Nah, ya, oke. Ini memang akhirnya penemuan, malah kalau menurut saya lebih dari itu Pak, ya, karena tidak hanya konsepnya, tapi mulai dari data ya, dan bagaimana memperoleh data gitu ya. Nah, sehingga ini bisa dinaikkan sebetulnya ke inquiry terbimbing Pak. Oh, inquiry terbimbing Pak ya. Ya, aktivitas KBM-nya, pengalaman belajar siswanya. Maaf Bu Fadila, di mute Bu. Bisa dinaikkan pengalaman belajar siswanya ke aspek-aspek yang sering atau yang muncul di kegiatan inquiry Pak Timbul ya. Nah, tadi kan ada dua sebetulnya kalau lihat dari RPP ya, yang diturunkan ke LKPD itu. Satu, melihat aktivitas ikan ya, akibat dari perbedaan temperatur ya. Kemudian yang kedua itu mengamati video Pak, manusia ya gitu ya, dengan aktivitas gitu ya. Nah, kalau dari sisi metode itu kan Pak Timbul sudah memilih percobaan gitu ya. Iya Pak. Nah, percobaan. Nah, satu hal mungkin yang perlu ditambahkan ya, untuk yang manusia tadi, yang aktivitas ya. Nah, kalau percobaan itu Pak, diusahakan variabelnya tidak satu ya. Jadi variabelnya kalaupun satu berubah-ubah gitu ya, jadi jangan sama. Misalnya kan maunya bagaimana aktivitas berpengaruh terhadap perubahan temperatur pada manusia. Jadi jangan semua seluruh lari gitu. Kalau semua seluruh lari kan nanti bingung ya, apakah dari lari perubahannya itu atau dari yang lain gitu. Nah, kalau bukan tidak boleh, tapi itu kan sifatnya lebih ke verifikasi ya, praktikum gitu ya. Jadi misalnya pengaruh lari ya terhadap itu perubahan temperatur. Nah, Bang Bagus itu ada yang tetap duduk gitu ya, ada yang berlari-lari kecil, ada yang ya lari kencang gitu ya. Jadi beberapa aktivitas. Nah, kemudian nanti diukur temperaturnya gitu ya. Kalau yang lari-lari kencang itu apakah ada perubahannya signifikan atau tidak gitu ya. Nah, kemudian anak sebelumnya diukur dulu gitu Pak. Anak-anak sekarang sedang apa? Semua sedang duduk misalnya ya gitu kan. Nah, itu mereka diukur dulu waktu duduk. Nah, kemudian nanti ada yang tetap duduk ya misalnya. Kelompok 1 tetap duduk, kelompok 2 bangun berdiri ya misalnya dengan lari kecil, kelompok kita seterusnya lah. Ya. Atau misalnya ada tidak yang sekarang sedang, kalau daring ya kan bisa ditanya juga, yang di ruangannya itu pakai pengatur temperatur misalnya ya. Nah, lihat kan ada temperaturnya itu, ada berapa, kemudian ukur suhu tubuhnya. Ya, ada yang tanpa temperatur dan sebagainya. Itu variabelnya silakan, bisa macam-macam ya Pak Timbul nanti ya, kan gampang ya kalau misalnya ke anak-anak atau yang kalau
Kalau di Bandung mah gampang, siapa yang tinggal di Cikole, Lembang, temperaturnya kan dingin tuh ya. Nah, kemudian siapa yang tinggal di alun-alun, alun-alun kan panas gitu ya karena polusi. Kemudian tempat lain. Nah, hanya perlu nanti menambahkan ini Pak ya. Jadi ketika apakah temperatur kalian itu akan tetap gitu misalnya kan gitu ya. Ketika melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, di sini mereka diminta untuk membuat jawaban sementara ya gitu. Nah, ini kan terbimbing. Jadi inquiry-nya terbimbing yang disebut dengan hipotesis gitu ya. Jadi dengan hipotesis tadi ya misalnya apakah ya boleh pertanyaannya macam-macam ya, misalnya apakah tubuh kita itu selalu tetap temperaturnya misalnya dari pagi sampai sore misalnya ya gitu ya. Nah, nanti mereka biar jawaban. Nah, kemudian si jawaban ini misalnya ada mungkin tidak Pak, tergantung kegiatan atau tergantung waktu ya, misal pagi, siang, sore. Nah, kan untuk bisa menjawab ini ya harus melakukan tadi Pak yang percobaan itu. Ya, nah jadi sekarang misalnya kalau memang jawabannya kan ini beda-beda tuh hipotesis jawabannya biar aja dibuka ya. Nanti dilihat oleh teman-temannya loh. Jawabannya beda-beda. Coba mari misalnya kita buktikan jawabannya gitu ya. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Nah, itu masuk ke rancangan percobaan, Pak gitu ya. Jadi misalnya dengan lari-lari sekian menit itu rancangan ada yang lari-lari sekian menit, ada yang masuk ke ruangan pendingin, ada yang masuk kemana gitu ya misalnya gitu ya. Terserah lah. Ada yang keluar misalkan keluar ruangan gitu ya, berjemur dan sebagainya gitu ya karena berjemurnya bukan sengaja karena bekerja di luar misalnya atau jalan keluar gitu ya. Nah, nanti kan ukur setelah kamu melakukan itu ya dari apa yang kamu lakukan itu kegiatan itu ukur masing-masing temperaturnya dicatat gitu seperti tadi ya. Nah, dicatat ya kemudian nanti dilaporkan misalnya dibuat tabelnya kegiatannya ini ya temperatur awal sekian sebelum kegiatan setelah kegiatan sekian gitu. Nah, itu kan datanya jadi lebih bagus Pak ya gitu dibuat oleh siswa. Pasti bisa lah itu akan mudah sekali membuat data itu. Mengukur temperatur kan pakai ini bisa ya Pak ya, pakai handphone sekarang kan bisa ya. Nah, dikalibrasi dulu, belajar ajari dulu anak ya. Anak-anak itu ya yang di kota-kota ya handphonenya kan bagus-bagus ya, tapi sayang cuma dipakai untuk WA-an saja gitu. Kalau yang untuk dipakai WA-an nggak usah yang juta-juta belinya, yang murah aja gitu ya. Kalau yang ini banyak aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk email, untuk ini untuk mengukur temperatur, mengukur mencari satelit bisa kan yang ini itu ya posisi GPS banyak ya. Nah, sayang kalau misalnya hanya digunakan untuk nonton YouTube atau WA-an saja ya. Nah, jadi diajari ya bagaimana HP yang dimiliki oleh siswa itu ya baik yang punya HP ya tentunya. Bagaimana kalau tidak punya jangan, kalau tidak punya HP untuk apa ya belajar itu. Jadi yang punya HP itu ajari ya bagaimana HP ini digunakan untuk belajar IPA kan gitu. Untuk belajar IPA kan mengukur suhu, mengukur dan sebagainya, menimbang, mengkalibrasi ya, mengamati bisa kan memotret ya, ada juga kan ininya zoom-nya ya bisa memperbesar. Nah, kemudian data yang tadi ya kalau sudah dibuat tadi itu diinterpretasi gitu. Nah, misalnya ternyata berubah. Interpretasinya misalnya aktivitas menyebabkan perubahan. Nah, baru nanti setelah interpretasi, semuanya kan ada interpretasi. Nah, baru nanti dibuat kesimpulan. Ya, gitu. Misalnya kalau manusia itu temperaturnya misalnya pada manusia yang melakukan aktivitas, apakah fluktuatif naik turun misalnya kan gitu ya. Naik turun ya atau tidak ya misalnya. Atau misalnya tadi karena tubuh punya mekanisme untuk menjaga temperatur misalnya ya kalau suhu tubuh tinggi dia akan mengeluarkan keringat misalnya sehingga akan didinginkan gitu ya dan seterusnya. Kalau suhu tubuhnya rendah kalau lingkungannya rendah kan akan menggigil kan Pak ya. Nah, kalau rendah akan ada menggigil, ototnya akan berkontraksi gitu ya dan kita sering kan kita apa istilahnya ya ada orang Sunda Bu Titin mungkin tahu ya kalau bahasa Sundanya nguliat Bu Ai Pak Bu Ai orang Bu Ai
Bu siapa lagi? Bahasa Indonesianya apa ngelihat, Bu? Menggeliat. Ngelihat beda, ngelihat. Menggeliat. Kalau ngelihat itu kan gini ya. Nah, itu ada kontraksi otot itu sebetulnya. Nah, kontraksi otot itu yang menghasilkan temperatur dan diedarkan kemudian oleh darah ke seluruh tubuh. Makanya kalau kedinginan kan dia kita melihat kita gitu ya. Nah, supaya temperaturnya naik gitu ya. Karena di situ ada kontraksi otot, ada pembakaran ini. Kalau kontraksi otot ada pembakaran energi. Sebagian energinya akan digunakan untuk menghasilkan panas gitu ya. Nah, kalau demikian juga kalau orang yang meriang itu menggigil tidak? Menggigil, Pak. Menggigil. Nah, panas dulu atau menggigil dulu? Panas dulu. Menggigil dulu, Pak. Menggigil, setelah menggigil baru panas tubuh kita gitu. Jadi menggigil itu karena di situ terjadi kontraksi dan lain sebagainya sehingga akan menghasilkan panas. Nah, suhu tubuh naik setelah menggigil, suhu tubuh naik kan gitu. Nah, terus kan setelah suhu tubuhnya naik makan obat ya. Obat membukakan pembuluh darah, keluar keringat, turun lagi. Nah, itu mekanisme ya kalau di dalam tubuh kita. Jadi tadi ya sudah betul ada aktivitas itu ya. Nah, artinya bahwa aktivitas tersebut kan akan menyebabkan kontraksi otot ya. Nah, kontraksi otot itulah yang akan menghasilkan temperatur. Tapi itu mungkin siswa agak sulit menjelaskan secara detail bagaimana mekanismenya. Tapi paling tidak bahwa harus ada ini. Maksud saya gini, aktivitas itu apa? Aktivitas kan akan menyebabkan tubuh kita bergerak gitu ya. Nah, tadi sudah ada Ibu siapa tadi ya? Bahwa kita kan kalau bergerak pada ikan tapi ya, kalau pada kita bergerak itu terjadi proses metabolisme yang lebih ya dibandingkan kita diam. Nah, sehingga di situ ada proses pembakaran. Nah, dari pembakaran itu dihasilkan antara lain panasnya untuk menghangatkan tubuh. Nah, saya kira itu Pak Timbul ya. Jadi bisa di-hire, bisa ditingkatkan menjadi kegiatan ilmiah, Pak. Metode ilmiah maksud saya. Ya, tadi juga ilmiah, metode ilmiah sebagai indikasi dari inquiry. Nah, inquiry-nya untuk anak-anak bisa terbimbing saja tadi ya, dibantu ya, oleh Pak Timbul. Nah, kalau nanti kegiatannya daring, bisa nggak ini Pak siswanya melakukan benar gitu ya, artinya seperti itu Pak Timbul. Kalau untuk kegiatan daring, rencana saya kan Pak nantinya masing-masing anak mencobanya di rumahnya masing-masing ya. Dan divideokan Pak, atau difoto yang dikirim ke WA saya secara japri. Ya. Jadi hasilnya nanti karena memang di sini kita sinyalnya gampang-gampang susah, diskusi anak nanti saya buat melalui WA grup aja Pak. Jadi anak berdiskusi di WA grup masing-masing anak itu masing-masing kelompok saya buat grupnya tersendiri dan saya ikut di sana gitu Pak. Ya, jadi bagus ya. Jadi Pak Timbul ya akan menginstruksikan dan saya kira cukup sebetulnya Pak ya kalau mau cukup yang ini aja, tidak harus dengan ikan gitu kalau menurut saya gitu. Tidak harus dengan ikan gitu ya. Karena kalau ikan itu sebetulnya kalau kita bandingkan biasanya dipakai untuk membandingkan antara yang memiliki pusat pengatur suhu ya. Kalau di istilah biologinya itu homeotherm dan poikilotherm gitu. Jadi yang punya pusat pengatur suhu dan yang tidak punya pusat pengatur. Yang tidak pusat pengatur itu ikan, reptil misalnya ya gitu ya. Nah, itu reaksi nanti di reaksinya seperti apa gitu ya. Nah, bisa ya. Jadi bisa satu juga cukup kalau menurut saya ya, yang aktivitas ini hanya tadi mereka diarahkan untuk bisa membaca data betul gitu nantinya gitu. Kan kalau untuk siswa mah pasti tidak bisa sekejap kan, tidak bisa 5 menit, mungkin ada banyak tanya ini tanya itu Pak gitu, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama gitu ya dibandingkan dengan yang pre-memorial gitu.
Itu saya kira Pak Timbul ya. Jadi bisa Oke, Pak. ditingkatkan Pak ke apa namanya inquiry terbimbing Pak ya. Ya. Oke, Pak. saya kira bagus ya tadi contohnya Bapak Ibu. Ya itulah jadi saya sangat berharap gitu ya belajar IPA itu tidak usah jauh-jauh gitu ya. Tidak usah jauh-jauh gitu. Ada di sekitar kita gitu ya, termasuk di kita sendiri gitu ya, termasuk di kita sendiri. Nah, dan juga tadi apa namanya yang selama ini banyak sekolah ya yang melarang menggunakan handphone, ya kalau digunakan untuk hal-hal yang seperti itu justru bagus kalau menurut saya gitu ya. Jadi digunakan untuk belajar sains gitu ya. HP-nya digunakan untuk belajar sains. Dan anak pasti senang gitu ya kalau bisa mengukur suhu tubuhnya, kok bisa ya diukur dengan handphone. Kalau sekarang kan mau ke mall baru diukur gitu ya pakai temperatur tembak gitu ya. Nah, pakai HP-nya sendiri itu diukur bisa gitu ya. Temperaturnya kemudian nanti dicatat. Saya kira itu Pak Timbul ya. Bu Titin di Lajeng. Ya, baik Bapak, terima kasih. Selamat pagi Pak Timbul. Selamat pagi Bu. Senang ya Pak ya punya siswa-siswa yang hebat. Pinter Bu. Saya juga ikut menyimak tadi itu. Ya, baik Pak Timbul, kalau nggak ikut lari kan Bu? Iya. Itu saya tadi baru tahu tuh kalau Pak Alex itu per 3 jam laparnya. Itu beneran tuh Bu. Itu faktanya tuh Bu. Fakta ya Pak ya? Iya fakta tuh. Oke, Pak Timbul, saya mau nambahin saja ya, melengkapi yang disampaikan oleh Pak Riyandi. Betul sekali bahwa memang materi ini mungkin ya setelah kemarin kan waktu pas kita analisis juga pada mengakui ini Pak Riyandi ternyata sebetulnya kalau di sekolah itu tidak sampai ke materi ini. Begitu kemarin dianalisis ternyata memang ada bagian materi ini yang memang seharusnya kita ajarkan, dan ini menjadi sampel yang bagus dan juga bisa untuk menantang kita juga bagaimana memberikan materi ini agar lebih bermakna bagi siswa gitu ya. Nah, kalau tadi mungkin Bapak memulai dari ya masalah tadi lapar atau tidak gitu ya, dingin atau apa. Nah, mungkin nanti permasalahannya kalau nanti di kelas yang sesungguhnya Bapak juga bisa munculkan pada kondisi yang real, bisa ada pengetahuan faktual di mana Indonesia ini kan sekarang beberapa kali ya mendapatkan kondisi suhu ekstrim nih. Ada yang tiba-tiba naik atau yang tiba-tiba turun di periode-periode tertentu, sehingga nanti kita akan meng-guide anak-anak ini berpikir bagaimana agar tubuh kita ini suhunya stabil. Kalau cepat mudah naik atau cepat turun kan nanti juga dia mudah sakit ya. Jadi indikasinya nanti ke sana itu bisa ditambah mungkin nanti untuk pembelajaran berikutnya. Nah, saya mau melengkapi dari sisi RPP-nya saja mungkin ya Pak Timbul, karena kemarin di awal kita sudah melakukan analisis yang di indikator itu kan dimulai dari 341 itu untuk yang materi suhu, pemuaian itu ya. Iya, Bu. Sehingga di KD ini sebetulnya indikatornya itu mungkin ada di 411, 412 yaitu 3411, 3412. Nah, nomor IPK itu tidak diubah ya, Pak ya? Oh, jadi gitu, Bu, ya? Tidak diubah. Kenapa? Karena kita sedang membuat rancangan untuk mencapai KD yang indikator yang keberapa gitu. Nah, jadi kalau misalnya dikembalikan lagi 341 ya nanti ini kan kelihatannya kalau indikatornya untuk menganalisis adaptasi manusia terhadap perubahan suhu, saya kira ini sudah di target yang ketiga ya Pak ya? Di target pembelajaran Bapak yang ketiga mungkin kalau kemarin masing ada 4, mungkin ini 349, 3410 gitu. Nah, jadi nomor IPK-nya itu tidak diubah. Selanjutnya catatan yang saya dapat ini memang materi ini kalau kita lihat lebih menalar ya. Jadi memang dengan pengetahuan, dengan konsep yang dimiliki oleh anak, kita akan menggiring betul seperti tadi Bapak bagaimana kita bisa meningkatkan keterampilan berpikirnya, dan akan sangat
tepat dan akan lebih bermakna kalau betul Bapak bisa nanti menerapkan menggunakan inquiry terbimbing. Nah, ini akan dapat sekali gitu ya, dan tadi juga saya lihat di LK-nya ya sudah lumayan menggait gitu, tinggal ada bagian-bagian nanti ada anak untuk membuat hipotesis dulu atau apa gitu. Jadi itu tinggal melengkapi kalau nanti mau dibuat untuk yang sesungguhnya ya. Mau dibuat pakai inquiry terbimbing. Nah, kemudian tadi dari aktivitas sudah bertambah ya pengetahuan dan keterampilan Ibu Bapak dari peserta yang pertama sampai ke Pak Timbul ini, aktivitas belajar siswanya sudah semakin meningkat gitu ya. Jadi dari cara membawakan dan penguasaan kelas daringnya ini sudah lebih bagus, dan semoga mudah-mudahan semuanya Ibu Bapak jadi walaupun tidak melakukan hal yang dilakukan oleh Pak Timbul, sudah tergambar bagaimana kita memanage kelas ketika anak ada aktivitas diskusi di kelompok kecil dulu, lalu kembali ke kelompok besar ya. Kemudian tadi untuk penggunaan LK-nya juga sama. Nah, itu sudah bagus dan nanti bisa lebih ditingkatkan lagi. Kemudian saran saja mungkin Pak, kalau dari saya, kalau nanti Bapak memang kalau ini dibuat pembelajaran daring dan memang anaknya diminta untuk mengumpulkan video atau foto biar terkumpulnya langsung, mereka nanti kirimnya ke classroom saja. Kalau dikirim ke WA nanti kebayang ya kalau video dari 32 orang anak. Nah, itu takutnya nanti kan kalau japri juga di guru itu tidak terkumpul ya. Nah, nanti kalau misalnya dikumpulnya di classroom, karena di sana ada bagian tempat penugasan, juga nanti Bapak bisa cross-check di sana, atau misalnya di classroom-nya memberikan link untuk di drive yang memang sudah kita tentukan, sehingga akan komplit ketika nanti kita membutuhkan sebagai bukti fisik juga ada, seperti itu mungkin ya. Kalau untuk pembelajarannya, saya senang sekali nih melihat Bapak menguasai materi ini ya, walaupun betul tadi juga saya nunggu ini kalau misalnya dilihat dari kemampuan analisisnya belum berkaitan dengan sensor suhu. Kalau dulu kita belajar kulit ya, anak kan dikenalkan bagian situ. Nah, mungkin ini juga untuk menguatkan mereka harus diberikan pemahaman bahwa sensor suhu setidak-tidaknya tuh yang di kulit ketika mereka di telapak tangannya itu atau di permukaan punggung tangan, kenapa suka sampai kayak merinding gitu ya. Kalau kedinginan tuh kayak berduri gitu. Nah, itu juga mungkin itu perlu disinggung lagi sehingga nanti mereka akan lebih utuh itu pemahamannya. Itu saja mungkin dari saya, Pak Riyandi, Pak Timbul, dan Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Titin, makasih Pak Riyandi. Ya, sama-sama Pak.